Cek. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Selamat. Cek. Ya. Apakah suara saya bisa didengar? Halo. Bisa, Pak. Oke.
Ya, Mohon maaf tadi jaringannya terganggu, jadi nggak tahu kenapa sudah masuk, terus kemudian di take down lagi saya. Ya, silakan kepada kelompok, kepada DOC untuk melakukan perkuliahan pada melakukan presentasi, melakukan perkuliahan kan tetap jadi tanggung jawab saya ya, untuk praktikum audit hari ini. Ya, silahkan, tapi sebelumnya mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya, silahkan DOC dan kelompok untuk memimpin presentasi, memimpin juga diskusi, dan bagian terakhir mengembalikan ke saya. Ya, silahkan DOC. Ya, baik. Terima kasih Pak Dan. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Pak Dan. Pada kesempatan pagi hari ini, kelompok kami yang beranggotakan saya, Diosit dan Gimi, akan mempresentasikan mengenai peristiwa Risk Response 2, yaitu peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Untuk selanjutnya bisa Gimi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dimulai dari latar belakang laporan keuangan. Untuk memperoleh informasi terkait perusahaan, biasanya dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Menurut Umum 2017, laporan keuangan perusahaan merupakan sarana informasi yang biasanya digunakan stakeholder dalam mengambil keputusan. Untuk itu, sebelum laporan keuangan tersebut diterbitkan di kalangan masyarakat, diperlukan proses audit yang dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan memastikan isi dari laporan keuangan tersebut benar dan dapat dipercaya. Tahapan pengauditan ini merupakan tahapan atau sebuah proses dari pengumpulan dan pengukuran kembali bukti-bukti audit yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Salah satu tahapan dalam proses pengauditan adalah melakukan risk response. Risk response adalah tahapan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit untuk menanggapi resiko salah saji yang material yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkatan laporan keuangan dan asersi. Dalam tahapan ini, auditor akan menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkatan keuangan dan asersi serta mengembangkan prosedur aktif responsif. Hal penting dalam menilai dan merespon risiko dalam pengauditan adalah yang berkaitan dengan kelangsungan dan peristiwa kemudian dari perusahaan tersebut. Dalam kelangsungan perusahaan, auditor diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perusahaan. Kemudian auditor diharapkan dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tahun buku berakhir, ada yang berdampak pada laporan saat sebelum dirilis. Hal tersebut penting karena berdampak pada strategi manajemen dalam menanggapi kejadian tersebut yang nantinya harus dikomentari oleh auditor. Next. Berikut merupakan timeline dari review terhadap peristiwa kemudian. Jadi auditor bertanggung jawab untuk mereview peristiwa selanjutnya yang terjadi antara tanggal 31 Desember 2007 dan 11 Maret 2008, tetapi tidak untuk peristiwa setelah tanggal pelaporan audit. Kebanyakan proses audit terhadap peristiwa dilakukan berdekatan dengan tanggal pelaporan audit. Next. Jenis peristiwa kemudian. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Ketika peristiwa kemudian digunakan untuk mengevaluasi jumlah yang dimaksudkan dalam laporan keuangan akhir tahun, auditor harus membedakan antara kondisi yang terjadi pada tanggal neraca dan kondisi yang muncul setelah akhir dari tahun. Informasi selanjutnya seharusnya tidak dimasukkan secara langsung ke dalam laporan jika kondisi yang menyebabkan perubahan dalam penilaian terjadi setelah akhir tahun. Contoh peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian adalah kerugian akibat piutang tak tertagih yang disebabkan oleh adanya pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan dan menuju kebangkrutan setelah tanggal neraca, atau penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat dalam laporan akhir tahun. Peristiwa estimasi kewajiban yang biasanya memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan.
Lalu jenis peristiwa kemudian yang kedua adalah peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa kemudian jenis ini menyediakan bukti dari kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan, tetapi sangat signifikan sehingga peristiwa ini memerlukan pengungkapan, walau tidak memerlukan penyesuaian akun. Beberapa contoh peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan adalah pembelian atau penghapusan bisnis oleh entitas, penjualan obligasi atau penerbitan saham baru oleh entitas, kerugian fasilitas atau aktiva tetap entitas akibat bencana seperti kebakaran atau banjir. Serta prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Next. Kategori pengujian audit terhadap dua kategori. Kategori pertama memasukkan pengujian visa batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas linia saldo. Sebagai contoh, auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah visa batas sudah akurat. Auditor juga menguji kolektibilitas dari piutang usaha dengan melakukan review penerimaan kas periode selanjutnya untuk mengevaluasi penilaian dari penyisian piutang tertagih. Kategori kedua ini dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun utama berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Next. Yang pertama, pengujian pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen mengenai peristiwa kemudian harus dilakukan dengan personel klien untuk memperoleh jawaban yang berarti. Yang kedua, berkorespondensi dengan pengacara. Auditor biasanya meminta pengacara untuk memberi tanggal dan mengirimkan surat pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan yang diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian. Yang ketiga, review laporan internal tanggal neraca. Dalam melakukan review, auditor seharusnya menekankan perubahan dalam bisnis dibandingkan dengan hasil untuk periode yang sama di tahun yang diaudit dan perubahan setelah akhir tahun. Mereka harus memberikan perhatian kepada perubahan utama dalam bisnis atau lingkungan saat klien beroperasi. Yang keempat, review catatan setelah tanggal neraca. Auditor harus mereview jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat dari transaksi signifikan yang berhubungan dengan tahun berjalan. Yang kelima, memeriksa risalah diterbitkan tanggal neraca. Auditor harus memeriksa risalah pertemuan pemegang saham dan direktur setelah tanggal neraca untuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode saat ini. Dan yang terakhir, letter of representation. Letter of representation ditulis oleh manajemen klien kepada auditor mengesahkan laporan yang dibuat manajemen mengenai persoalan yang berbeda sepanjang audit, termasuk diskusi mengenai peristiwa kemudian. Surat ini merupakan keharusan dan mencakup persoalan lain yang relevan. Next. Penanggalan ganda. Kadang-kadang auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah pekerjaan lapangan diselesaikan. Tetapi sebelum laporan audit diterbitkan, sumber dari informasi semacam itu pada umumnya adalah manajemen atau media. Menurut dia tahun 2019, terdapat dua metode yang tersedia untuk pemberian tanggal laporan audit. Yang pertama, dapat menggunakan tanggal ganda laporan audit, dan yang kedua dapat menggunakan tanggal peristiwa kemudian. Dalam metode tanggal ganda, tanggung jawab auditor untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan dibatasi pada peristiwa tertentu yang secara spesifik disebut dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Prosedur audit terhadap peristiwa kemudian. Yang pertama, pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca. Yang kedua, review laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu antara tanggal neraca auditan sampai tanggal penerbitan laporan audit. Nomor tiga, adakan wawancara dengan pimpinan perusahaan klien mengenai peristiwa yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Yang keempat, lakukan wawancara dengan penasihat hukum klien.
Yang kelima, review penagih piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang keenam, review jurnal penerimaan kas, terutama yang mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Yang ketujuh, review transaksi yang material jumlahnya dicatat di dalam buku jurnal memorial. Next. Fakta yang ditemukan setelah tanggal neraca. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan audit namun sebelum tanggal dilaporkan sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Jika fakta itu diketahui sebelum tanggal laporan, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan suatu perubahan. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Hal yang sama terjadi jika fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Next. Review peristiwa kemudian, audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Laporan audit internal yang relevan diterbitkan selama periode kemudian. Yang kedua, laporan auditor independen atas kewajiban atau kelemahan material. Yang ketiga, laporan badan pengatur mengenai pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi efektivitas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Next. Kelangsungan usaha. Prinsip kelangsungan usaha diatur dalam ISA 570 Going Concern. ISA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam mengaudit laporan keuangan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan implikasinya terhadap laporan auditor. Next. Terdapat 3 prosedur kelangsungan usaha. Yang pertama, penilaian risiko, evaluasi manajemen, dan pelaporan. Next. Dalam penilaian risiko, di dalam proses audit ini, auditor harus mewaspadai peristiwa atau kondisi yang secara mandiri maupun bersama-sama dapat menimbulkan keraguan yang besar mengenai asumsi kelangsungan usaha. Peristiwa atau kondisi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu indikator keuangan, indikator operasional, dan indikator lain. Indikator keuangan, posisi utang bersih, rasio keuangan utama, kerugian operasional yang besar, perubahan transaksi. Lalu untuk indikator operasional, hilangnya anggota manajemen tanpa pengganti, kesulitan SDM, muncul persaingan baru dan kurang pemasok. Dan untuk indikator lain, tidak patuh kewajiban permodalan, tuntutan hukum entitas yang belum final, bencana besar yang tidak diasuransikan. Next. Berikut merupakan bagian penilaian risiko menurut ISA 570 dan paragraf 10 dan 570 pasal 11. Apakah peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan tentang kesinambungan? Dengan pertanyaan, sudahkah manajemen melakukan penilaian pendahuluan mengenai kemampuan kesinambungan usaha entitas? Jika iya, identifikasi peristiwa yang menimbulkan keraguan dan dapatkan rencana tanggapan manajemen. Jika tidak, bahas dengan manajemen adanya peristiwa atau kondisi dan dapatkan tanggapan manajemen. Lalu lakukan evaluasi rencana tanggapan manajemen dan atau dokumen pendukung. Selama audit, tetap waspada terhadap peristiwa yang menimbulkan keraguan tentang kesinambungan usaha entitas. Simpulkan, apakah ada ketidakpastian material atau jika penggunaan asumsi kesinambungan usaha tidak tepat. Next. Evaluasi penilaian manajemen. Auditor, menurut ISA 570 pasal 12, auditor harus menanyakan kemampuan entitas lanjut usaha. Pasal 13, evaluasi penilaian manajemen dalam kemampuan berusaha dalam periode tertentu. Untuk pasal 14, auditor harus mempertimbangkan penilaian manajemen berdasarkan hasil audit. Pasal 15, auditor harus menanyakan pada manajemen mengenai peristiwa yang menimbulkan keraguan kelanjutan usaha. Pasal 16, auditor wajib menanggapi resiko dari hasil evaluasi penilaian manajemen.
Next. Berikut merupakan bahan pelaporan. Menggunakan asumsi kelangsungan usaha, namun ada ketidakpastian material. Dengan pertanyaan, apakah laporan keuangan mengungkapkan secara penuh peristiwa atau kondisi ketidakpastian material? Jika ya, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan alinea penekanan hal tertentu. Jika tidak, berikan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar dan nyatakan adanya ketidakpastian material. Keliru menggunakan asumsi usaha berkesinambungan, maka berikan pendapat tidak wajar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Altman set score. Nah, Altman set score ini adalah model rasio yang digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan atau financial distress. Dalam Altman set score ini ada banyak rasio, tapi dikelompokkan menjadi 5 kategori besar, yaitu yang pertama ada likuiditas, solvabilitas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas. Berikut merupakan persamaan linear untuk Altman set score. Ini ada rumusnya, ada T sampai 5. Yang T1 itu untuk modal kerja neto atau total aset, itu untuk mengukur likuiditas. Yang T2 itu laba ditahan untuk mengukur profitabilitas. T3 itu untuk laba sebelum bunga dan pajak untuk mengukur produktivitas. Yang T4 nilai pasar ekuitas untuk menghitung total utang. Dan T5 penjualan untuk mengukur efektivitas. Dari hasil persamaan dari Altman set score ada klasifikasi zona. Nah, untuk nilai set score lebih dari 3 berarti perusahaan aman dan terhindar risiko kebangkrutan. Itu berarti ada di zona aman. Selanjutnya ada nilai set score lebih besar dari kurang dari 2,99 berarti kondisi perusahaan membutuhkan perhatian khusus, berarti ada di zona abu-abu. Untuk nilai set score lebih besar dari 1,80 tetapi lebih kecil dari 2,70 berarti kemungkinan perusahaan mengalami financial distress selama 2 tahun ke depan. Itu juga ada di zona abu-abu. Dan kemudian yang terakhir ada nilai set score kurang dari 1,80 berarti potensi kuat perusahaan untuk mengalami kebangkrutan. Berarti ini ada di zona distress. Berikutnya untuk studi kasus ada informasi tentang kantor akuntan publik. Berikut merupakan nama KAP Josi dan Kimi, nama AP-nya Josi Gracia dengan nama klien dimisalkan PT Paradisus dengan alamatnya di Jakarta untuk tahun bukunya 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Berikut merupakan studi kasusnya untuk subsequent event atau peristiwa kemudian. Permasalahannya dimisalkan pada tanggal 24 Juni, PT Tamora menyatakan mengalami kerugian sehingga tidak dapat untuk melunasi hutangnya kepada PT Paradisus dengan nominal 20 juta. Nah, untuk studi kasus mengenai analisis going concern atau kelangsungan usaha, permasalahannya terdapat indikasi bahwa PT Paradisus tidak mampu dalam membayar utang usahanya dalam rentang waktu yang ditentukan. Untuk pembahasannya, langsung ke atlas. Jadi atlas kan ada di Excel, jadi begitu kita buka Excel-nya akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, kita klik atlasnya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ada informasi status KKP. Ada keterangan completed 87%. Nah, itu dilihat dari ini, informasi status KKP. Ada yang completed, sampai ada yang incompleted. Nah, kalau semuanya ini sudah completed, berarti nanti di sini completed-nya 100%. Nah, ini bisa kita klik beranda. Nah, di beranda ini kita masukkan informasi dari KKP. Nah, ini yang ada bintang 3-nya ini, berarti kita ketik manual. Kita ketik manual seperti informasi yang sebelumnya. Ini juga untuk nama klien, alamat klien, nomor telepon juga diisi
secara manual, NPWP juga. Nah, untuk yang bintang 2 ini berarti kita pilih dengan menu drop down. Misalkan ini sektor usahanya perdagangan dan jasa. Nah, untuk status kepemilikan juga dimisalkan saja pakai yang swasta atau publik. Ini juga, ini diisi manual, tahun bukunya berapa. Lalu ini juga kita pilih dengan menu drop down, ini juga drop down. Nah, ini juga drop down. Nah, setelah selesai mengisi, kita ke konten. Nah, karena pada bab ini kita membahas risk response, berarti kita pilih yang peristiwa kemudian ini. Kita klik B230. Nah, tampilannya seperti ini. Ini untuk subsequent event atau peristiwa kemudian ada 21 pertanyaan. Untuk yang warna hijau, itu kita pilih menggunakan menu drop down. Nah, untuk yang warna kuning ini, itu kita isi secara manual, ketik. Untuk mengisinya bisa disesuaikan dengan apa yang terjadi sama perusahaan yang kita audit. Nah, ini tinggal dipilih ya atau tidak. Nah, kalau ada diklik ya, berarti nanti akan muncul kolom AC-nya ini. Nah, berdasarkan studi kasus tadi ada kalau ada PT Tamora, klien dari PT Paradisus yang tidak bisa melunasi hutangnya kepada PT Paradisus kan sebesar 20 juta. Nah, kita sesuaikan sama pertanyaan yang ada di sini. Nah, pertanyaan mengenai utang tadi yang di studi kasus ada terdapat di pertanyaan nomor 2. Apakah terdapat informasi yang mengindikasikan adanya impairment nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai kerugian penurunan nilai, contoh kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan. Nah, ini kan tadi sesuai sama studi kasus untuk subsequent event, peristiwa kemudian. Nah, kalau ada berarti kita pilih menu drop-down-nya iya. Nah, maka akan muncul kolom paginya ini. Nah, nanti kita juga ungkapkan perihal yang menjelaskan tentang klien yang tidak bisa melunasinya. Nah, ini referensi juga adalah bukti-bukti dari tentang auditnya kita yang menjelaskan tentang klien yang tidak bisa bayar tersebut. Nah, kalau sudah semua, nanti di sini ada simpulan. Ini dipilih dengan menu drop down juga. Ini ada pilihan 2, bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian memadai, atau bukti audit tidak cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian tidak memadai. Nah, kalau misalkan kita pilih yang bukti audit sudah cukup, ya sudah selesai sampai di sini. Nah, kalau misalkan kita pilih yang tidak cukup, nah kita harus menjelaskan ketidakcukupannya itu seperti apa di sini secara manual ya, warna kuning. Nah, kalau misalkan kita sudah sampai selesai, maka status KKP-nya jadi completed. Untuk selanjutnya, untuk kelangsungan usaha, kita klik next index saja di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini ada analisis set score yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kita harus juga pilih ini saldo labanya. Kita sesuaikan, ya kita kasih contoh saja saldo labanya, pilih yang ini saldo laba. Untuk modal pemegang sahamnya juga kita pilih yang modal di setor. Ini menu drop down juga. Nah, kita ada yang pertama ada analisis kelangsungan usaha atau risk assessment. Ada 4 pertanyaan. Ini kita pilih juga menu drop down. Ini sudah dilaksanakan atau tidak di dalam perusahaan itu. Kalau misalkan kita pilih tidak dilaksanakan, kita harus kasih penjelasannya di sini. Kalau kita pilih dilaksanakan, ya sudah gitu. Terus lanjut ke prosedur dan aktivitas terkait. Ini ada pertanyaan. Ini juga diisi ada atau tidak adanya. Ini juga ada operasi perusahaan, dipilih menu drop down. Ini juga tentang lain-lain ada menu drop down. Nah, untuk membahas studi kasus yang kedua untuk analisis going concern, ini berkaitan dengan pertanyaan untuk di keuangan perusahaan yang nomor 8. Kan tadi yang
studi kasusnya terdapat indikasi bahwa PT Paradisus tidak mampu dalam bayar utang usahanya dalam rentang waktu yang ditentukan. Nah, ini sesuai sama pertanyaan yang nomor 8, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Nah, kalau misalkan sesuai dengan kondisinya, kita pilih yang ada ini. Terus nanti kita juga jelaskan di sini tentang secara spesifikasinya peristiwanya itu. Kalau sudah, nah nanti kita juga ketik di sini manual tentang permasalahan going concern-nya. Juga kita harus kasihkan rencana manajemen, bagaimana manajemen mengatasi permasalahan going concern-nya itu. Nah, ini nanti auditor juga mengisi evaluasi auditor atas rencana manajemen yang kita klik di sebelahnya ini. Terus, ini ada simpulan, menu drop down juga, tinggal dipilih bukti auditnya cukup atau tidak. Kalau tidak, seperti biasa, kita ketik manual, kenapa tidak cukup. Kalau misalkan kita pilih sudah cukup, berarti ya sudah, untuk statusnya telah menjadi completed. Seperti itu untuk pembahasan atlas. Lalu untuk kesimpulan, jadi disk response merupakan tanggapan atau respon yang diberikan dibuat oleh auditor untuk diberikan kepada perusahaan. Nah, dari hasil disk response atas peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha ini sangat diperlukan bagi perusahaan agar perusahaan itu juga tahu dan bisa mengetahui kemampuan keberlanjutan usahanya di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, kami membuka 4 orang penanya. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, jadi di sini sudah ada yang raise hand. Untuk sesi pertama ada 4 orang penanya. Yang pertama, silakan untuk saudari Anne mengutarakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Anne dengan NIM belakang 19. Saya ingin bertanya pada kelompok. Pertimbangan penting apa yang harus dilakukan seorang auditor dalam menentukan seberapa luas review peristiwa kemudian? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya kedua, dipersilakan untuk saudari Ine. Baik, kelompok terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Irena dengan NIM belakang 14 ingin bertanya. Apakah peristiwa setelah tanggal neraca membutuhkan penyesuaian akuntansi? Terima kasih. Baik, terima kasih Ine untuk pertanyaannya. Untuk penanya ketiga, dipersilakan Selina, saudari Selina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Selina dengan NIM belakang 36. Saya ingin bertanya, apakah auditor memiliki pedoman dalam memberikan opini auditor kepada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya? Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Selina untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan penanya terakhir pada sesi pertama ini dipersilakan Samuel. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Samuel dengan NIM akhir 21. Saya mau bertanya kepada kelompok, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan menerima opini audit going concern? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Samuel untuk pertanyaannya. Kami mohon kepada audiens untuk menunggu sebentar agar kami bisa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan sesi pertama. Terima kasih.
Iya, saya izin menjawab pertanyaannya Ana tadi. Pertanyaannya, pertimbangan penting apa yang harus dilakukan oleh auditor dalam menentukan seberapa luas review peristiwa kemudian? Yang pertama, kekuatan keuangan perusahaan dan stabilitas laba. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, jumlah dan pentingnya penyesuaian yang dibuat oleh auditor. Yang keempat, lamanya waktu antara tanggal neraca dan penyelesaian audit. Dan yang kelima, perubahan personal kunci. Lalu auditor dari perusahaan publik harus menyadari bahwa PCAOB standar 2 mengharuskan mereka untuk juga menanyakan tentang perubahan dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang terjadi setelah akhir periode. Fiskal yang secara signifikan dapat mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan. Dalam prosedur audit biasanya dilakukan sebagai bagian dari tinjauan untuk acara selanjutnya adalah cut-off dan penilaian tes saldo berbagai transaksi terkait. Misalnya, penjualan cut-off test, permintaan manajemen, berkorespondensi dengan pengacara, ulasan laporan internal disiapkan setelah tanggal neraca, ulasan pencatatan yang dilakukan setelah tanggal neraca, periksa risalah rapat Dewan Direksi dan pemegang saham setelah tanggal neraca, dan mendapat surat representasi. Bagaimana Anda sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih kelompok. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ine yang menanyakan apakah peristiwa setelah tanggal neraca itu memerlukan penyesuaian. Jadi menurut kelompok kami, kalau misalkan ada peristiwa yang tidak memerlukan untuk disesuaikan, berarti tidak usah untuk disesuaikan. Nah, contoh dari peristiwa yang tidak perlu disesuaikan adalah penurunan nilai pasar suatu investasi di antara tanggal neraca dan tanggal persetujuan penerbitan laporan keuangan. Nah, penurunan nilai pasar ini nggak selalu berhubungan dengan kondisi investasi pada tanggal neraca. Nah, tapi kalau misalkan tetapi mencerminkan kondisi investasi pada tanggal neraca. Nah, maka dari karena itu perusahaan tidak perlu untuk menyesuaikan nilai investasi yang telah diakui dalam laporan keuangannya. Perusahaan juga tidak perlu untuk mengungkapkan jumlah investasi pada tanggal neraca, meskipun pada nantinya perusahaan mungkin harus membuat pengungkapan tambahan. Apakah sudah menjawab, Ina? Sudah, jadi Yosi. Terima kasih kelompok. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaannya Samuel. Jadi Samuel bertanya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan menerima opini audit going concern? Yang pertama, auditor lebih cenderung untuk mengeluarkan opini audit going concern ketika kemungkinan kebangkrutan. Iya, Jan. Yang pertama, auditor lebih cenderung untuk mengeluarkan opini audit going concern ketika kemungkinan kebangkrutan dengan model dari Alconsent Score. Yang kedua, opini audit going concern tahun sebelumnya menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit going concern tahun sebelumnya, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini audit going concern pada tahun berjalan. Yang ketiga, auditor sering memberikan opini going concern ketika laporan audit tertunda lebih lama.
Pertama, auditor mungkin saja menemukan beberapa pengujian audit tambahan. Yang kedua, auditor mungkin saja menguji ulang beberapa pengujian jika menemui permasalahan tentang going concern perusahaan. Dan yang ketiga, manajer dan audit mungkin telah melakukan diskusi pendahuluan ketika terdapat ketidakpastian mengenai going concern perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif akan makin tinggi kecenderungannya untuk menerima opini going concern. Apakah sudah menjawab, Samuel? Bisa Kimi, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Selina mengenai pedoman auditor untuk memberikan opini tentang kelangsungan usaha dari perusahaan. Jadi ada pedoman ada di dalam Standar Profesional Akuntan Publik nomor 30. Nah, yang pertama yaitu jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, maka auditor harus yang pertama memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. Yang kedua, menentukan apakah rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Nah, selanjutnya juga ada jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor harus mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Yang ketiga, jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor yaitu menyimpulkan bahwa efektivitas dari rencana tersebut. Di antaranya yang pertama, jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Yang kedua, jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif, akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor memberikan pendapat tidak wajar. Apakah sudah menjawab untuk Saudari Selina? Baik, terima kasih kelompok. Sama-sama. Untuk sesi pertama, semua penanya sudah terjawab. Maka kami akan membuka sesi kedua yang ada 2 penanya saja. Untuk yang pertama, bisa Kak Eza untuk open mic. Cek. Selamat pagi kelompok. Saya dengan Eza dengan NIM belakang 11. Saya mau bertanya, apakah kelompok bisa memberikan contoh dari peristiwa setelah tanggal neraca yang sebelumnya tidak diketahui dan peristiwa itu membutuhkan penyesuaian akuntansi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Esa untuk pertanyaannya. Untuk penanya terakhir di sesi kedua, silakan untuk Saudari Anita. Baik, jadi Anita bertanya melalui kolom chat ingin menanyakan apakah laporan keuangan boleh disusun dan diaudit apabila terdapat bukti kelangsungan usaha yang tiba-tiba hilang setelah tanggal neraca. Baik, untuk sesi kedua pertanyaan sudah ditutup. Kami mohon izin untuk diberi waktu untuk berdiskusi memberikan jawabannya. Terima kasih.
Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Anita. Standar akuntansi diterapkan dalam basis kesinambungan usaha. Laporan keuangan untuk publikasi umum harus berbasis asumsi going concern. Perusahaan tidak boleh membuat laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha. Jika setelah tanggal neraca diperoleh bukti yang kuat bahwa perusahaan akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melikuidasi perusahaan. Memburuknya hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan saat tanggal neraca dapat mengindikasikan perlunya untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih sesuai. Jika sudah tidak sesuai, dampaknya sangat besar sehingga pernyataan ini mengharuskan suatu perubahan fundamental dalam penggunaan dasar akuntansi, bukan hanya penyesuaian atas jumlah yang diakui dengan menggunakan dasar akuntansi semula. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Esa mengenai contoh dari peristiwa yang sebelumnya tidak diketahui, tapi membutuhkan penyesuaian akuntansi. Menurut kelompok kami, ada contoh dari peristiwanya yaitu, misalkan informasi setelah tanggal neraca mengindikasikan adanya penurunan nilai suatu aktiva pada tanggal neraca, atau perlunya penyesuaian jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai kerugian suatu aktiva, kerugian penurunan suatu aktiva. Jadi yang seperti misalnya kebangkrutan pelanggan yang terjadi pada tanggal neraca, biasanya memastikan bahwa tanggal neraca telah terjadi kerugian atas suatu piutang dagang dan perusahaan harus menyesuaikan nilai tercatat piutang dagang tersebut, atau juga seperti penjualan persediaan setelah tanggal neraca, tapi memberikan bukti tentang nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Lalu selain itu ada penentuan nilai aktiva setelah tanggal neraca atas biaya perolehan aktiva yang dibeli atau atas hasil penjualan aktiva yang dijual sebelum tanggal neraca. Kemudian ada juga penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar. Apakah sudah menjawab, Kak Isen? Baik, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Karena pertanyaan sudah selesai dijawab pada sesi kedua, maka dengan ini kami menutup presentasi untuk materi peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan materi atau kesalahan pengucapan dan penyampaiannya. Untuk selanjutnya akan kami kembalikan kepada Pak Dan. Dipersilakan kepada Pak Dan. Kepada Pak Dan, kami persilakan. Untuk teman-teman mohon ditunggu, sepertinya Pak Dan sempat keluar dari room.
suara saya bisa didengar? Agak sedikit kurang jelas, Pak. Agak sedikit pelan. Ya, Sudah lebih baik kan? sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, mohon maaf, beberapa kali saya terpental ya karena jaringan sangat jelek sekali. Jadi ya ini terpaksa pakai kuota data. Beberapa kali saya juga connect mau pakai kuota data, ternyata juga kesulitan tadinya. Oke, perkuliahan hari ini mengenai yang nanya sampai 5 ya. Saya soalnya setelah Anita itu lost, betul-betul lost. Setelah Anita apakah ada yang lain lagi? Ada, Pak. Satu pertanyaan dari Kak Esa yang tadi tanya tentang contoh peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya tapi membutuhkan penyesuaian akuntansi. Siapa? Kak Esa. Oh, Esa. Oke, Esa 11. Oke, ya. Ya, terima kasih pada kelompok yang sudah membantu untuk ini ya. Membawa kita pada perkuliahan mengenai praktikum audit tentang peristiwa kemudian dan going concern ya, atau kelangsungan usaha. Oke, ya. Semoga masih ingat ya apa itu namanya kelangsungan usaha gitu ya, dan apa namanya peristiwa kemudian ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan bahwa apa yang sudah dijelaskan tadi untuk peristiwa kemudian itu oleh Kimi, dan kemudian going concern itu disampaikan oleh DOC ya, bahwa sebenarnya yang kita perlu ketahui yang namanya peristiwa setelah tanggal neraca itu, jadi begini ceritanya itu ya secara garis besar, setelah proses tanggal neraca itu ditutup dan selama proses audit itu akan dilakukan, ternyata ada peristiwa-peristiwa yang kemudian akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang kemarin. Contohnya saat kemudian ada kebijakan yang sudah kita lakukan, seperti contohnya adalah penghapusan piutang, ternyata di masa-masa persiapan audit ada kemudian yang ya ada yang kemudian katakanlah mendapat hidayah gitu ya, jadi kemudian jadi ingat bahwa masih punya utang dan kemudian akan membayar utangnya kepada kita ya, piutangnya kan. Jadi kan itu sudah kita tutup, sudah kita hapuskan. Tapi bahwa itu kemudian keluar lagi. Nah, itu apa yang terjadi? Tentu kita tidak mungkin, perusahaan tidak mungkin melakukan perubahan terhadap laporan keuangan yang kemarin karena sudah ditutup per 31 Desember. Nah, auditor itu harus mempertimbangkan bahwa adanya peristiwa-peristiwa seperti itu harus kemudian ditampung pada kapan ya? Pada tentu saja pada tahun yang sekarang ya, yang kemudian tahun berjalan. Ya, pada tahun katakanlah kalau itu peristiwanya itu 2021, kita sudah hapuskan pada 2022 ini ternyata harus muncul. Nah, itu kan harus dibalik jurnal penghapusannya. Jurnal penyesuaian terhadap piutangnya harus dibalik bahwa kemudian itu kita munculkan lagi menjadi piutang lagi, piutang tak tertagihnya, kemudian kembali lagi menjadi piutang dan kemudian dirubah menjadi dan kemudian kasnya itu padahnya adalah pada pendapatan lain-lain. Nah, itu contohnya. Bisa juga ada yang lain, ada contoh kasus ini contingent. Jadi ada biaya-biaya yang akan dibayar kemudian karena prosesnya kita sudah jelas itu bahwa itu akan menjadi biaya. Katakanlah kita akan menghadapi tuntutan
yang namanya adanya kasus mengenai ini kasus mengenai katakanlah masuk pengadilan ya, kita kemudian dituntut, ada perusahaan klien kita itu dituntut harus membayar sejumlah sekian karena dia ada melakukan dituntut karena kasus katakanlah merek dagang dan sebagainya. Dan ternyata kemudian itu kan baru masih alokasi ya, belum kita masukkan duitnya, belum kita jadikan kas. Tapi bahwa kemudian setelah ditutup di tanggal 31 Desember tahun kemarin, katakanlah baru muncul sekarang. Dok, pengadilan mengharuskan perusahaan itu membayar sejumlah sekian, itu kan menjadi kas sekarang. Nah, itu yang harus kemudian bahwa peristiwanya terjadi sekarang, tapi itu kan kemudian sebenarnya sangat berdampak, berpengaruh pada peristiwa sebelum tanggal 31 Desember. Nah, itu kan kemudian harus dikaskan gitu kan, laporannya itu dalam bentuk kas dan kemudian harus dilaporkan pada tahun ini juga. Nah, itu adalah peristiwa yang namanya subsequent event. Jadi subsequent event itu adalah peristiwa yang sebenarnya kita sudah tutup pada tahun kemarin, atau kita sudah lakukan penyesuaian dan tahun ini ternyata ada perubahan terhadap penyesuaian atau terhadap peristiwa-peristiwa itu. Dan memang kemudian secara kas kita terimanya sekarang, tapi yang tahun kemarin itu akan berpengaruh dan tahun kemarin harus kita lakukan perubahan. Tapi tidak dirubah laporan keuangannya, yang dirubah adalah yang tahun ini. Dengan cara apa? Dengan cara mekanisme tertentu seperti membalik dari transaksi untuk memunculkan kembali yang kita sudah sesuaikan atau yang kita hapus di tahun kemarin. Nah, itu harus diungkap, dimunculkan tahun ini, sehingga kemudian apa? Loh, ini loh memang peristiwanya adalah pendapatan atau biaya yang terjadi tahun kemarin seharusnya. Tapi karena ditutup, itu kemudian munculnya sekarang. Nah, itu kan kemudian loh, berarti Pak pendapatannya masuk sekarang. Pendapatannya masuk sekarang menjadi pendapatan luar biasa. Biayanya pun bisa saja menjadi biaya yang luar biasa pada tahun ini, karena semestinya kita itu terima atau kita keluarkan tahun kemarin, tapi ternyata baru bisa sekarang muncul kasnya kayak gitu, atau muncul peristiwa yang mempengaruhi peristiwa sebelumnya itu. Nah, itu intinya subsequent event, dan itu harus diungkap oleh auditor. Bahwa kemudian peristiwa-peristiwa itu harus dimunculkan karena apa? Akan berdampak pada laporan keuangan tahun kemarin, khususnya akan berdampak besar pada tahun ini. Nah, itu yang kemudian namanya subsequent event. Dan itu semua peristiwa-peristiwa yang terjadi itu harus disesuaikan, harus dicatat ulang dan kemudian dipublikasikan. Ya, artinya diungkap ya, di-disclose oleh auditor. Nah, itu bahwa kemudian apakah berpengaruh terhadap laporan keuangan kemarin? Ya, tidak akan berpengaruh dengan hasil auditnya, tapi sangat berpengaruh pada kemungkinan transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, untuk tahun ini yang kemudian akan jadi catatan penting ya pada tahun 2022-nya, kalau peristiwanya itu katakan antara 2001 dan 2022. Nah, hal yang lain lagi itu yang kemudian di kelompok ini sudah dijelaskan dengan kemudian membuat laporannya itu di B230 ya. Risk response itu semuanya di B ya, B230. Nah, kemudian yang lain lagi itu adalah masalah going concern, masalah keberlanjutan usaha. Nah, kita ketahui bahwa keberlanjutan usaha itu kan ya awal sebelum pilot ya, tapi sebelum pilot juga kemudian keberlangsungan usaha itu adalah atau going concern. Jadi salah satu prinsipnya bahwa akuntansi itu laporan keuangan itu harus going concern. Nah, itu harus katakanlah dimunculkan, tapi kalau perusahaan biasanya relatif tidak berani memunculkan langsung terang-terangan ya. Tapi bagi auditor itu harus diungkap karena kita tahu
menutup audit itu bukan hanya kemudian menyajikan masalah salah saji, bukan hanya menyajikan masalah ketaatan terhadap atau kecukupan pengendalian internal, bukan saja juga kemungkinan adanya ketaatan terhadap pengendalian internal, ya, tapi yang keempat itu juga ada masalah keberlangsungan usaha, baru yang kelima adanya fraud. Nah, kemungkinan adanya fraud ya itu harus diungkap. Nah, yang keempat ini bagaimana kalau kemudian adanya keraguan terhadap kelangsungan usaha ya harus diungkap oleh perusahaan, oleh auditor. Salah satu contohnya yang paling gampang apa? Kan ada urutannya ya. Kalau kemudian kenapa diragukan keberlangsungannya? Kalau perusahaan itu sudah kemudian rugi. Kalau hanya sekedar rugi saja 1 tahun ya it's okay. Itu proses operasional yang normal yang mungkin saja ya kalau seperti kemarin kondisinya itu adalah kondisi COVID ya. Secara operasional itu aktivitas perusahaan jadi semakin tidak normal, pendapatannya jadi turun dan sebagainya. Ya itu awal gitu ya tanda-tanda. Tapi kalau kemudian ditambah dengan tanda-tanda yang lain bahwa kemudian usaha itu semakin menurun tapi ditambah kemudian naiknya biaya atau ya naiknya biaya pada tahun itu ya, atau kemudian ada tagihan-tagihan yang tidak bisa ditagih gitu ya, ada banyak yang kemudian piutang-piutang perusahaan itu menjadi tidak tertagih. Nah, itu sudah menjadi indikasi bahwa kemudian rugi itu jadi awal, tapi bahwa kemudian apakah itu kondisinya distress? Belum tentu juga. Tapi kalau kemudian kita pendapatan sudah turun, ternyata untuk melakukan penagihan, melakukan meningkatkan cash flow itu ternyata sangat sulit. Ya sangat mungkin itu perusahaan dalam kondisi distress. Ya karena apa? Kita sendiri kesulitan untuk mendapatkan operasional, mendapatkan pendapatan dari operasional, piutang-piutang usaha yang dari masa lalu yang itu sebenarnya bisa kemudian sedikit membantu untuk kondisi sekarang tidak bisa kita juga dapatkan. Nah, kan sudah pendapatannya berkurang, piutangnya itu juga tidak tertagih. Akhirnya apa? Menggerus cadangan kerugian piutang. Itu kan jadi berat. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti sudah masuk ke kondisi distress. Artinya apa? Rugi, ya rugi aja dari operasional. Tapi kalau rugi, kemudian ditambah dengan kesulitan untuk likuiditas dan solvabilitas, maka bisa likuiditasnya terancam, solvabilitasnya terancam, maka kemungkinan dia bisa saja mengalami kondisi yang namanya financial distress. Jadi financial distress itu ada urutannya ya, rugi dulu, terus kemudian aktivitasnya tidak lancar, aktivitas usahanya tidak lancar, kemudian dia dalam kondisi berarti apa? Kondisi kemudian likuiditas solvabilitasnya diragukan, artinya kemungkinan tidak tertagihnya besar, maka dia dalam kondisi financial distress. Nah, kalau financial distress diterus-teruskan, akhirnya sangat mungkin kemudian perusahaan dipilotkan oleh pihak ketiga. Ya biasanya oleh siapa? Oleh kreditor ya. Apalagi kalau kemudian manajemen banyak yang keluar, investor juga kemudian banyak yang menarik diri, ya kondisi distress itu bisa berlanjut kepada kondisi pilot. Jadi dipilotkan oleh pihak ketiga. Nah, kalau sudah kondisi pilot, ya sudah, berarti perusahaan tinggal tutupnya saja, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, untuk itu, going concern ini, itu harus diungkap. Kalau memang kita ragu sebagai auditor, bahwa perusahaan ini terancam keberlangsungan usahanya, harus diungkap. Kalau kemudian kita, oh nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa, fine-fine aja, tidak tertagih, fine-fine aja, tapi terus kemudian laporan kita itu
tidak mencantumkan keraguan terhadap keberlangsungan usaha, maka bisa jadi laporan audit kita mungkin saja wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau wajar dengan catatan, tapi tidak memasukkan kondisi finansial distress. Tapi kalau ada apa-apa tahun depan ternyata perusahaan itu bangkrut, ya sudah, kita akan menghadapi ancaman tuntutan dari para mereka yang dirugikan, pihak-pihak yang dirugikan. Nah, itu yang menjadi harus diperhatikan oleh auditor. Nah, artinya apa? Bahwa kalau memang sudah diragukan keberlangsungannya, usahanya, ya harus diungkapkan. Karena tanda-tandanya jelas ya, rugi. Terus kemudian aktivitas, rasio aktivitasnya tidak lancar. Kemudian apalagi ditambah dengan masalah likuiditas dan solvabilitas. Nah, itu berarti sudah terancam distress ya. Perusahaan tertekan untuk mengembalikan kewajiban-kewajiban jangka pendek maupun apalagi jangka panjangnya, ya finansial distress. Yang keempat itu, maka kita sangat mungkin akan mengalami kepailitan kalau itu berlangsung secara terus-menerus, katakanlah dalam beberapa tahun gitu ya, dalam 2-3 tahun gitu ya. Nah, itu harus diungkap oleh auditor. Keraguan terhadap keberlangsungan usaha gitu ya. Nah, apakah kalau ternyata kondisinya itu kalau diragukan keberlangsungan bisa saja dia wajar tanpa pengecualian, ya it's okay kalau ternyata apa tidak ada fraud, ternyata apa resikonya, katakanlah resiko inherentnya tidak ada masalah, terus kemudian resiko pengendaliannya dia baik-baik saja, resiko deteksi bisa diatasi. Pak, kondisinya perusahaan masih merugi, tapi kondisinya sudah baik, ya tetap dimunculkan opini diragukan keberlangsungan usahanya. Tapi kalau kemudian mendapatkan katakanlah wajar tanpa pengecualian atau wajar tanpa modifikasi, bisa saja. Karena apa? Dia sebenarnya baik secara kelembagaan, secara tata kelola baik, hanya operasionalnya saja yang bermasalah, tapi masih ada potensi untuk meningkat. Nah, it's okay kalau kemudian wajar tanpa pengecualian atau wajar tanpa modifikasi. Ya, ada pertimbangan profesional dari auditor untuk memberikan opininya. Jadi bukan berarti kalau satu gagal, katakanlah going concern-nya gagal, berarti kondisinya tidak wajar, ya nggak seperti itu. Tapi kalau kemudian fraud-nya, kalau yang kelima itu kan fraud dalam proses audit ya, dalam penutupan audit. Kalau ternyata fraud-nya itu banyak, apalagi tidak hanya fraud oleh 1-2 orang, tapi kemudian fraud-nya dibiarkan begitu saja, bahkan dilanggengkan, dilestarikan, dengan kemudian fraud itu terjadi, bahkan diperintahkan oleh manajemen fraud. Nah, kalau dalam hal itu auditor bukan saja tidak wajar, tapi kalau terjadi fraud ya, kalau bahwa ternyata fraud-nya itu diperintahkan oleh manajemen atau manajemen fraud, auditor wajib tidak mengemukakan pendapat. Karena ya bagaimana mengungkapkan pendapat, mengemukakan opini kalau ternyata perusahaan yang diaudit, auditinya itu sudah melakukan fraud besar-besaran dengan dipimpin oleh manajemen ya, sudah perintah, katakanlah seperti yang peristiwa terjadi di WorldCop, terjadi di ini ya, ada banyak peristiwa yang kita tahu itu Enron dan sebagainya. Pak, bagaimana di Indonesia juga ada banyak kasus yang itu ternyata manajemen fraud, tapi ternyata keluarnya wajar tanpa pengecualian, makanya dilakukan re-audit. Karena apa? Yang sebelumnya itu kan bisa saja tidak tahu auditornya, berarti apa? Akan mendapat surat peringatan bahwa dia harus memperbaiki mekanisme auditnya. Bisa juga ternyata dia ikut terlibat. Ya, contoh-contoh kasusnya ada banyak ya. Ada Telkom, ada yang terlibat itu PT KAI, bahkan auditornya kena ini ya, kena sanksi. Terus kemudian ada terjadi di Lipo, ada di Asian Agri, ada banyak contoh-contoh di sepanjang tahun kemarin itu yang ternyata
hasil auditnya mengatakan wajar tanpa pengecualian, ternyata ada manajemen fraud yang terjadi di situ. Bisa jadi auditornya tidak tahu, bisa jadi malah auditornya terlibat ya. Ada PT Garuda, kalau Garuda itu tidak tahu ya, tidak tahu bahwa kemudian ada manajemen fraud. Terus kemudian ada Jiwasraya, Jiwasraya ini kan pada tahu semua gitu ya. Ada Asabri, jadi ada banyak yang kemudian di situ ada manajemen fraud yang terjadi. Dan tentu saja auditor harus memukakan laporan auditnya. Oke, itu gambaran secara umum. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini itu sudah cukup baik, gitu ya, sudah baik. Penyajiannya juga sudah baik, presentasinya sudah baik. Sayang tanya jawabnya, beberapa pertanyaan saya catat, beberapa pertanyaan saya ikuti. Paling tidak punyanya Anne, punyanya Iren, itu saya ikuti, tapi yang ke belakang-belakang, Selina, Samuel, Anita, dan Esa itu tidak bisa saya ikuti karena ada masalah dengan koneksi, ya, koneksi jaringan. Nah, tapi saya pikir dari awal saya indikasikan jawabannya akan baik-baik saja, karena yang 1-2 juga sudah terjawab dengan baik ya. Nah, di sini bagaimana review terhadap subsequent event, review terhadap peristiwa setelah tanggal neraca. Ya, kan laporan keuangannya kan kelihatan gitu kan, kita audit tahun kemarin, terus kemudian kita tanyakan kan kepada auditi apa yang terjadi setelah tanggal neraca, kan harus diungkap. Jadi tidak hanya memeriksa laporan keuangan yang ditutup pada tanggal 31 Desember, tapi kan sepanjang proses audit kan diikuti, minimal kan sampai laporan audit itu keluarlah, maksimal katakanlah tanggal 31 Maret. Itu kan diikuti peristiwa-peristiwanya apa. Dan wajib bagi auditi untuk melaporkan pada auditor, karena apa? Nah, itu kan peristiwanya akan berpengaruh kepada tahun sebelumnya, dan itu pasti dilakukan oleh auditor. Secara terus-menerus kan komunikasinya masih tetap berjalan. Jadi subsequent event pasti diikuti, dan kemudian ada saran dari auditor untuk memperlakukannya seperti apa, sehingga tahun depan bisa kondisinya enaknya omong. Yang kemarin, katakanlah tahun 2021 itu bisa kita bisa kondisinya baik, tahun ini menjadi lebih baik lagi, terutama bagi proses laporan keuangan maupun nanti dalam proses audit pada tahun selanjutnya. Nah, penyesuaian pasti harus dilakukan pada yang tahun kemarin, tapi kan tidak rubah laporan keuangannya. Ya sudah, kita tutup. Yang kita lakukan penyesuaiannya adalah pada tahun ini. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa kemudian yang kemarin sudah ditutup, ya kita buka lagi, kita kembalikan piutangnya itu menjadi piutang usaha yang tidak tertagih itu, dan kemudian kita masukkan sebagai pendapatan luar biasa atau pendapatan lain-lain pada tahun ini. Karena kan kita sudah tutup pendapatannya. Piutangnya kita kurangi, orangnya, dan kemudian ya akan menjadi pendapatan yang luar biasa dan arus kas yang luar biasa pada tahun ini. Nah, itu kemudian apa? Salah satunya bisa saja going concern-nya agak bisa dipertimbangkan. Contohnya ya ada sebuah koperasi yang kebetulan saya jadi auditor internalnya. Nah, itu kan sudah tahun kemarin kan kita sudah kita jadikan piutang ragu-ragu ya, piutang korporasi. 2,5 miliar ya, ternyata orangnya menjual rumahnya dan sebagainya, dan kemudian dimunculkan tahun ini, bukan dimunculkan ya, dia kemudian dari penjualan rumahnya itu yang lama tidak bisa terjual itu kemudian jadi baru terjual pada bulan Maret kemarin. Pada laporan keuangan sudah tutup. Nah, itu kan laporan auditnya ya sebenarnya sudah di akhir-akhir ya, laporan audit juga sudah mau muncul. Tapi itu kan menjadi berita baik. Akhirnya keraguan going concern tetap ada karena ada beberapa piutang yang tidak tertagih pada tahun ini masih ada.
Tapi itu mengurangi bahwa kemudian bebannya bahwa itu menjadi catatan dari auditornya, ada sekian yang masuk, ada 2,5 miliar arus kas yang masuk, ada satu orang piutang itu kita hapuskan karena lunas dan sebagainya, kan akhirnya itu jadi catatan bagi auditor. Auditor juga tidak bisa merubah laporan keuangannya, tidak bisa juga merubah laporan auditnya, tapi itu kan diungkap oleh auditor menjadi sesuatu yang baik, sehingga pada saat rapat anggota tahunan atau RUPS itu kan semua pada tahu, oh ternyata ada 5 besar gitu ya, kebetulan kami punya penempatan dana itu 5 besar, yang satu sudah lunas, yang 4 masih belum ya, tapi ada 2 yang sudah resettlement aset, akta jual belinya sudah punya, tinggal kita juga jual aja asetnya. Jadi itu sangat berkurang banyak. Nah, itu usaha-usaha itu diapresiasi bagus oleh oleh anggota, oleh AROP atau pemegang saham. Ya kalau koperasi kan pemegang sahamnya itu anggota, itu kemudian mengapresiasi usaha-usaha yang kita lakukan. Nah, itu diungkapkan oleh auditornya. Kalau kita yang mengungkapkan pasti ditertawain, bisa-bisanya kalian aja yang orang dalam. Tapi karena ini yang mengungkapkan auditor, itu kan menjadi catatan bagus bagi auditi, bagi perusahaan. Ya, dalam hal ini bagi koperasi yang kami ikut terlibat di dalamnya. Nah, mengenai kemudian itu terkait dengan peristiwa kemudian, dan juga bagaimana dengan faktor opini untuk going concern, bagaimana kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi opini going concern. Nah, kelompok ini kan sudah baik ya, memasukkan berarti apa, salah satu alat yang paling banyak dipakai karena dia adalah alat pertama itu adalah Z-score ya, dari Altman, dari Profesor Altman yang menulis tentang Z-score. Nah, sebenarnya sekarang udah ada banyak, tidak hanya satu ya, tidak hanya satu Z-score, ada X-score, ada Y-score ya. Yang nulis itu juga sekarang tidak hanya Altman sampai 2 kali ya menulisnya. Karena yang satu itu untuk perusahaan manufaktur, yang satu untuk perusahaan berbagai jenis ya, dia tulis lagi menjadi Altman yang kedua gitu ya, Altman 2. Tapi kemudian ada yang lain lagi, ada yang ditulis ada yang diteliti oleh Olsen, ada Smijuski, ada 5 sekarang, yang 5 orang tokoh utama yang menuliskan tentang bagaimana kebangkrutan. Tapi karena yang Altman pendahulu, awalnya dia manufaktur, sekarang bergerak kepada perusahaan yang bukan bergerak ya, dia meneliti lagi pada perusahaan multisektor. Nah, itu dianggap yang paling generik ya, paling banyak bisa dipakai oleh siapapun. Nah, itu yang kemudian bisa jadi salah satu indikasi bahwa kemudian dari Altman Z-score itu kan ada ini ya, di atas 3 aman, 3 sampai 1,5 berarti masuk gray area gitu ya. Di bawah 1,5 sudah mulai terancam bangkrut, di bawah entah berapa nilainya ya, kelompok ini sudah menyampaikannya tadi, kemudian itu dia katakanlah relatif bangkrut. Nah, itu seperti itu adalah tanda-tanda indikasinya. Apakah perusahaan itu merugi itu pasti kemudian terancam? Oh, tidak. Ya, katakanlah kemudian kebetulan ini kembali contoh kasusnya gampang aja, yang sudah diaudit dan sudah di RUPS atau di RAT kan ya, itu koperasi tempat kami, bahwa kemudian 2 tahun bangkrut, masih positif, ada ininya ya trennya itu positif, membaik, terus kemudian ada banyak penyelesaian masalah yang kemudian menjadi semakin baik, ada banyak ketaatan yang meningkat, akhirnya apa, diapresiasi juga bukan oleh anggota, tapi juga diapresiasi oleh Dinas Koperasi Jawa Timur, dengan kemudian menganggap kami kondisinya sekarang menuju yang kondisi ideal yang seharusnya.
gitu ya, itu indikatornya. Tapi bagaimana dengan penilaiannya? Tetap Z-score. Bagaimana dengan kondisi Z-score? Tetap dalam kondisi abu-abu ya, tapi sudah membaik, kondisinya itu mendekati arah ideal, sudah mendekati 3 ya. Salah satunya kemudian arus kas itu sudah meningkat, operasional sudah meningkat, dan pada tahun ini minimal sampai Maret ini sudah positif ya, sudah memberikan laba. Nah, itu indikasi-indikasi yang bisa dilihat. Tapi bahwa kemudian kita pakai yang paling mudah, kita hitung pakai Z-score gitu ya. Kebetulan kalau koperasi itu kan ada alat yang lain namanya PERS. Nah, ternyata dalam kondisi dihitung pakai PERS itu kondisinya memang membaik. Kalau dalam kondisi Camels kami sebenarnya sudah dalam kondisi baik kecuali memang minusnya. Nah, hal itu yang kemudian menjadi banyak pertimbangan bagi auditor. Ya, yang selama ini kami ngobrol dengan auditor itu ya auditornya cuma menyarankan berarti apa? Pak, tingkatkan kendali anggaran sudah baik, berarti efisiensi sudah baik, efektivitas menaik sedikit, akhirnya sarannya cuma untuk memperbaiki peningkatan usaha, operasional usaha yang sudah positif dibuat lebih baik lagi, dan itu harapannya kemudian di akhir tahun ini akan memberikan dampak positif ya bagi lembaga. Nah itu kan sudah tinggal kemudian ya cuma satu itu aja, kami katakanlah tidak mengalami kerugian, pendapatan itu sudah positif, laba itu sudah positif, pendapatannya sudah kami dapatkan dengan baik ya, sekarang meningkat, tinggal kemudian positif, ya itu sudah tinggal hilang gitu ya. Ini namanya keraguan terhadap kelangsungan usaha, termasuk harapannya perbaikan juga terhadap hasil dari auditnya, tidak lagi kemudian wajar dengan modifikasi atau wajar dengan catatan, tapi harapannya menuju wajar tanpa pengecualian gitu. Jadi ya everything is fine, everything sudah semakin baik. Ya itu contoh realnya gitu ya. Nah, itu seperti itu gambarannya. Bagaimana kemudian perbaikan opini, bagaimana faktor-faktor dari going concern itu juga akan berpengaruh terhadap opini. Tapi kalau memang kemudian Z-score-nya, alat yang kita pakai, katakanlah ada yang lain, katakanlah ada Z-score, ada PERS, atau alat yang lain, ternyata menunjukkan indikasi positif, apalagi sudah mendekati aman, ya tentu saja cuma satu gitu ya, kemudian ya tingkatkan lebih baik lagi ya. Kalau itu sih semua orang ya pasti kita akan berusaha untuk meningkatkan lebih baik lagi. Katakanlah sudah turun dari A ke B, B ke C, sekarang sudah naik lagi ke B, apalagi sudah ke B plus gitu ya. Ya, terus kemudian apa sisanya? Masa kemudian banyak lagi masukan-masukan? Ya enggak, tingkatkan Pak supaya menjadi A di tahun mendatang. Ya tinggal itu saja. Nah, itu bagaimana kemudian kita memberikan opini gitu ya, bahwa kemudian ada hal-hal yang memang sudah lebih baik lagi, ya sudah kita sarankan hal yang memang harus disarankan, walaupun ya normatif ya sebagai auditor gitu ya sama-sama tahu ya, saya auditor, beliaunya auditor, terus kemudian sama-sama tahu, tapi kan harus diungkap, ya sudah Pak. Ya karena memang kondisinya sudah membaik semuanya, sebagai auditor saran kami, masukan kami ya perbaiki kondisi di tahun depan, itu harus Pak, karena kalau tidak ya apa yang bisa kami sampaikan, manajemen letternya apa ya perbaiki. Ya yang lainnya kan pada bengong gitu ya, yang lain-lain kami yang sama-sama auditornya ya memang kalau tidak ada kemudian sesuai manajemen letter yang kami sampaikan, kami juga akan salah juga. Ya kalau kemudian kondisinya sudah baik, titik kan nggak bisa ya, tingkatkan, lanjutkan ya kayak gitu aja ya normatif sih, ya sepertinya basa-basi, tapi ya itu bagi auditor penting karena itu akan menjadi laporan bagi auditor pada auditi, pada publik, dan tentu saja itu menjadi tanggung jawab sebagai profesinya kepada
ya begitu deh gitu ya. Oke, itu gambaran secara umum yang bisa saya sampaikan dari baik peristiwa kemudian maupun dari kondisi going concern atau keberlangsungan usaha yang sudah dibahas oleh kelompok ini dan bagaimana contoh-contoh praktisnya, juga bagaimana kalau pengerjaannya di mana di Atlas memang tidak terlalu sulit karena tinggal memasukkan aja ya data yang sudah ada. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Oke, ada pertanyaan atau ada keberatan atau ada hal yang lain yang ingin ditanyakan, silahkan. Permisi Pak, mau bertanya. Iya. Silahkan. Jika pengungkapan itu diragukan keberlangsungan usahanya, apakah ini dapat memicu audit delay ya Pak? Oh enggak, keberlangsungan usaha nggak ada hubungannya dengan audit delay. Audit delay itu kan urusannya dengan kemudian pembatasan, kemudian kesulitan untuk mencari bukti, gitu ya. Itu kan bisa mengakibatkan audit delay. Tapi kalau ini kan sudah jelas ya, katakanlah kondisi merugi, terus kemudian kondisi, ya contohnya Z-score-nya itu sudah muncul nilainya, ternyata dia di bawah 3, ya kayak begitu-begitu kan nggak perlu di-delay. Tapi kalau kemudian delay itu terjadi karena apa? Saat kemudian untuk melengkapi hal-hal seperti ini, datanya tidak tersaji. Terus apa ya, katakanlah ditutup-tutupi oleh si auditi. Akhirnya apa? Auditor terpaksa mengeluarkannya, harusnya dia itu di akhir Maret itu sudah muncul laporan auditnya, terpaksa dia karena kesulitan, ya dia tunggu kan sampai batas akhirnya. Ternyata tidak dimunculkan, ya sudah baru terjadi audit delay. Karena apa? Dia tinggal tulis di hasil akhirnya bahwa bukti tidak bisa didapatkan, bahwa adanya pembatasan dan sebagainya. Kemudian apa? Ya kalau itu berarti seharusnya kalau datanya katakanlah ya semuanya bisa dia dapatkan, bisa kok dia katakanlah memberi wajar dengan pengecualian atau wajar dengan catatan. Tetapi karena kondisi tadi, pembatasan tadi, tidak manajemen kemudian menutup-nutupi, manajemen cenderung untuk menghindar dan sebagainya, maka yang terjadi bisa saja menjadi wajar. Wajar, bukan lagi wajar tanpa pengecualian, tapi opininya menjadi tidak wajar. Karena apa? Dibatasi pekerjaan auditor itu. Kalau pembatasannya itu memang parah gitu, parah banget, dilarang-larang, ya bisa saja kemudian tidak menyampaikan opini. Tapi kalau tidak menyampaikan opini, nggak sekejam itulah. Kalau tidak menemukan opini kan karena fraud dan kemudian dihalang-halangi untuk mencari bukti. Jadi sudah fraud dihalang-halangi. Tapi kalau ini kondisinya kan asumsinya kondisinya sebenarnya baik-baik saja. Tapi kemudian karena keluar laporan going concern, karena keraguan terhadap keberlangsungan usaha atau going concern, itu mengakibatkan adanya pembatasan dan sebagainya, ada kesulitan, seharusnya wajar dengan pengecualian atau wajar dengan catatan, bisa jadi turun menjadi tidak wajar. Tapi itu kan pertimbangan dari manajemen, pertimbangan dari auditor terhadap sikap dari manajemen. Tapi saya pikir manajemen kan bisa dijelaskan gitu kan. Ya selama ini ya sudah, kalau saya dihalang-halangi ya terpaksa saya akan keluarkan laporan tidak wajar. Wah, itu manajemen pasti bingung. Nah, itu karena audit delay tadi. Salah satunya karena audit delay gitu kan. Wah, nanti kalau begini saya kesulitan, delay loh ya, menjadi tidak wajar kayak begitu. Itu manajemen biasanya, manajemen yang baik dan benar ya, itu biasanya kerja keras untuk kemudian tidak terjadi audit delay, termasuk tidak menghalang-halangi adanya proses pencarian bukti terhadap going concern, termasuk terhadap peristiwa-peristiwa setelah tanggal neraca. Tapi kalau auditinya baik, manajemennya baik, ya sudah, ini Pak, memang dari awal terbuka kepada auditor, ya sudah, ini Pak kondisinya seperti ini Bu kondisinya seperti ini, ya
nggak ada masalah. Jadi audit delay bukan karena going concern. Audit delay itu karena manajemen yang menghalangi. Tapi bagi auditor selama datanya ada, selamanya buktinya cukup, ya it's okay. Gitu. Saya tahu tadi, Agnes ini kayaknya yang nanya. Iya Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih kembali. Ya, hal yang lain, ada yang lain yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita bisa cukupkan sampai di sini perkuliahan hari ini. Ya, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi, atau yang juga disampaikan oleh kelompok juga, bisa menjadi pembelajaran yang bagus bagi kita untuk menyelesaikan studi kita di Universitas Majung, maupun untuk nanti Anda menyongsong masuk ke dunia kerja. Ya, mari kita tutup dan akhiri dengan doa, berdoa menurut iman dan percaya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi besok ya. Oke, kalau nanti sebagai tambahan, kalau